Richard Eliezer Pudihang Lumiu, mantan sopir sekaligus ajudan Verdi Sambo yang kini juga jadi terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, benar-benar membongkar habis skenario jahat Sambo untuk membunuh Yosua. Skenario penembakan Yosua oleh Sambo dilakukan di lantai 3 rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling, Jakarta Selatan. Di lantai 3 rumah pribadi Sambo, sesaat sebelum Yosua ditembak, diakui Eliezer ada dirinya, Sambo, Ricky, dan bahkan Putri Chandrawati. Lantai 3 Saguling jadi tempat perumusan skenario jahat pembunuhan Yosua. Terungkap peran Putri. Dan sebenarnya dalam skenario awal yang diminta Sambo untuk menembak Yosua adalah Ricky Rizal, saudara. Namun Ricky menolak permintaan Sambo ini dengan alasan tidak kuat mental. Lalu kemudian Eliezer lah yang dipanggil Sambo ke lantai 3 dan diminta untuk menembak Yosua. Narasi yang dibangun Sambo kepada Eliezer seperti sudah diungkapkan sebelumnya, yakni Yosua telah melakukan pelecehan terhadap istrinya Putri Chandrawati. Hal lain yang diungkap Eliezer dalam skenario penembakan Yosua di lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo, yakni keberadaan istri Sambo, Putri Chandrawati, di sana. Menurut Eliezer, di tengah penjelasan Sambo soal penembakan Yosua kepada dirinya, Putri Chandrawati sempat berbicara pelan kepada Sambo. Kendati tidak terlalu jelas didengar, namun Eliezer mengungkap ada 2 benda yang disebut Putri ke Sambo dengan suara yang pelan, yakni CCTV dan sarung tangan. Dia menceritakan itu, yang mulia, itu sempat ngobrol sama ibu. Ibu kan di samping kiri. Ibu sempat ngobrol-ngobrol lah. Pembahasannya karena ibu suaranya pelan, yang mulia. Saya minta maaf, saya tidak mendengarkan secara detail yang dia sampaikan. Tapi itu ibu membahas tentang CCTV. Pertama CCTV Duren 3, yang mulia. Yang kedua tentang sarung tangan. Sampai bapak ada sempat kayak bisik juga ke ibu kayak, udah tenang, pakai sarung tangan. Tapi saya tidak bisa mendengar secara ini, yang mulia. Tapi kayak bilang iya nanti pakai sarung tangan, yang mulia. Skenario yang dipaparkan kepada Eliezer kurang lebih begini. Eliezer didoktrin bahwa dirinya harus membela Putri Chandrawati karena Yosua telah melecehkan Putri. Setelah nanti Eliezer menembak Yosua, Sambo memberikan jaminan akan sepenuhnya melindungi sopir sekaligus ajudannya itu dari jeratan hukum karena Eliezer membela diri. Ada skenario tembak-menembak antara Yosua dan Eliezer yang disiapkan Verdi Sambo terjadi di rumah dinasnya di Duren 3. Skenario lainnya, saudara, jika nantinya ada yang mempertanyakan mengapa semuanya ada di Duren 3, Eliezer diminta Sambo menjelaskan bahwa mereka sedang isolasi mandiri setelah bepergian dari luar kota. Dari file CCTV atau kamera pengawas di sekitar rumah dinas Sambo di Duren 3 yang diperlihatkan di persidangan, kesesuaian keterangan para saksi mulai tampak. Dari rumah Saguling, tampak Putri Chandrawati mengajak Yosua, Eliezer, dan Ricky Rizal ke rumah dinas Duren 3. Dan di sini tampak jelas peran Putri sebagai orang yang mengajak untuk alasan isolasi mandiri. Padahal menurut keterangan para ajudan dan asisten rumah tangga yang sebelumnya bersaksi di persidangan, isolasi mandiri itu biasanya dilakukan di rumah pribadi Sambo di Jalan Bangka. Peran Putri yang membawa Yosua ke rumah dinas Sambo di Duren 3 semakin ditegaskan oleh kedatangan Verdi Sambo ke tempat yang sama untuk kemudian mengeksekusi Yosua. Dari CCTV tampak saat Sambo datang, Yosua sudah berada di halaman rumah. Sebelumnya, pistol yang dibawa Sambo sempat jatuh, saudara, lalu diambil dan diserahkan kembali ke Sambo oleh salah satu ajudannya, Romer. Dan setelah Sambo tiba di Duren 3, di dalam rumah lantai dasar sudah ada Eliezer, Kuat, dan Yosua yang masuk ke rumah. Mereka berkumpul di dekat meja makan. Dan tak lama kemudian Sambo berteriak kepada Yosua, "Kamu tega sama saya, kamu kurang ajar sekali sama saya." Lalu kemudian Sambo berteriak ke Eliezer, "Woi, kamu tembak, kau tembak cepat, cepat kau tembak." Seraya memerintah Eliezer menembak Yosua.
Eliezer langsung menembak Yosua dengan 3 hingga 4 kali tembakan. Tubuh Yosua pun langsung roboh di bawah tangga. Tak lama kemudian, Sambo ikut menembak Yosua ke arah kepala. Setelah itu, skenario tembak-menembak dibuat Sambo. Sambo mulai menembakkan pistolnya ke arah dinding di atas tangga hingga ke dinding di atas televisi. Dari kronologis penembakan Yosua, Eliezer juga sempat mengungkap di persidangan. Sebelum Yosua ditembak, Kuat dan Riki lah yang menggiring Yosua masuk ke dalam rumah. Bahkan Kuat sempat memegang leher Yosua sambil mendorong Yosua dengan kuat agar Yosua berlutut di hadapan Sambo. Baru dia sudah isi senjatamu. Saya keluarkan, saya kokang senjata saya taruh lagi di pinggang. Baru saya langsung ke samping meja yang mulia. Saya samping meja. Baru langsung yang mulia, langsung itu Bang Yos masuk. Bang Yos siapa? Bang Yos masuk duluan, baru Om Kuat sama Bang Riki di belakang. Kuat? Di belakang Bang Yos yang mulia. Itu masuk, itu Pak Efes langsung lihat ke belakang yang mulia. Baru sini kamu. Baru langsung pegang ini lehernya. Langsung pegang lehernya. Oh sini. Berlutut kau, dorong ke depan. Berlutut kau situ, berlutut. Dia suruh berlutut. Wih kau berlutut. Baru dia lihat ke saya. Wih kau tembak cepat, cepat kau tembak. Saya langsung keluarkan senjata, saya langsung tembak yang mulia. Pun saat momen Sambo menembak Yosua, Eliezer menceritakan detail ketika Sambo mengganti senjatanya. Eliezer mengungkap Sambo menggunakan senjata Glock yang berbeda dengan dirinya saat menembak Yosua. Namun setelah itu dengan cepat senjata yang ada di tangan Sambo berubah menjadi jenis HS yang dipakai Sambo untuk menembak ke arah dinding di atas tangga. Jadi Ya. Ya, dor. Pakai mic. Dia jongkok ke ini tangga Bapak. Ya. Tangga. Dia jongkok dan nembak ke arah atas tangga Bapak. Atas tangga. Siap. Pakai senjatanya siapa? Setahu saya masih Glock Bapak. Masih Glock. Siap. Bukan pinjam di Glock kamu? Tidak Bapak. Tidak. Kamu pada waktu itu Glock, setelah kamu menembak, kamu letakkan di mana Glock? Saya taruh di sini, masih panas Bapak. Dipegang. Siap. Tadi tidak dipegang oleh Sambo lagi? Tidak dipegang Bapak. Tidak. Setelah itu Dia sempat balik badan Bapak. balik badan. Belakang. Contohnya? Siap Bapak. Jadi habis Dari dia jongkok, nembak ke arah atas tangga Bapak. tangga, Baru dia balik begini Bapak. Pada saat dia menembak begini, sebelum nembak dia kokang dulu. Itu sudah HS Bapak. pada waktu itu saudara melihat nggak Sambo menyelipkan Glocknya lagi? Siap Bapak. Jadi posisi saya kan di sini Bapak. Ya. Badan Bapak Sambo itu Ya. agak besar Bapak. Ya. Jadi saya tidak melihat ini dia mengganti di sini pas menukar itu saya tidak Nggak lihat ya? Karena ketutup sama badannya Bapak. Oke. Habis itu Pada saat Oke. dia balik ke sana menembak ke arah ke arah kaca atas TV itu. atas TV Seingat saya sekali baru dia jalan ke arah almarhum. pakai sarung tangan atau tidak? Pakai sarung tangan Bapak. Jelas itu. Jelas Bapak. Saudara tidak berbohong. Tidak Bapak. Kemudian Eliezer juga menceritakan apa yang terjadi di rumah pribadi Sambo di Saguling di lantai 3, tepatnya 2 hari setelah kejadian pembunuhan Yosua. Eliezer mengatakan di hari itu pada 10 Juli 2022, Sambo dan Putri memanggil dirinya, Riki dan Kuat ke lantai 3 rumah Saguling. Di sana ternyata mereka dijanjikan Sambo dan Putri akan diberi sejumlah uang sebagai tanda terima kasih. Menurut Eliezer, uang itu sudah dimasukkan ke dalam amplop dan jumlahnya 500 juta untuk Kuat Maruf dan 500 juta untuk Riki Rizal dan 1 miliar rupiah untuk dirinya. Namun kendati sudah disiapkan, uang itu dijanjikan Sambo akan diberikan 1 bulan kemudian. Sambo dan Putri pun kemudian menghadiahi mereka bertiga dengan handphone bermerek iPhone. Padahal sebelumnya, kuasa hukum Putri pernah membantah kliennya terlibat dalam pemberian uang dan handphone itu. Bapak bilang, jadi bilang mau kasih uang ke kita. Dia bilang mau kasih uang ke kita. Dia sudah ada amplop yang mulia di meja. Sudah ada amplop, 3 amplop. Dia bilang untuk Kuat dapat 500, Bang Riki dapat 500, saya dapat 1 M yang mulia.
500 tapi masih di dalam amplop. Masih dalam amplop yang mulia. Jadi tidak dihitung pokoknya ini 500. Tidak dihitung yang mulia. Cuma ini untuk kuat 500, Riki 500, Siap. saudara 1 Terus M. disampaikan juga uang dolar katanya. Uangnya dolar. Siap yang mulia. Dolar. Oh, disampaikan ini uangnya dolar. Siap yang mulia. Waktu itu juga ada ya si Putri ada ya? Siap, ada yang mulia. Ada. Jadi diberikan. Tidak yang mulia. Setelah dibilang begitu, dia bilang tapi nanti mau dikasih bulan depan. Baru setelah menjelaskan tentang uang tersebut yang mulia, baru dia bilang, dia bertanya, kamu pakai HP apa? Karena HP dinas saya mereknya Redmi yang mulia, Xiaomi. Ya, Xiaomi Bapak. Kau lagi iPhone Pak. Kau buat Samsung kalau Samsung Pak. Baru dia, kalian pakai iPhone lah semua. Baru dia tanya ke ibu, masih ada nggak sisa HP-nya mah? Baru. Dari rentetan fakta tadi sudah jelas rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling lantai 3 dijadikan tempat perencanaan jahat Sambo untuk membunuh Yosua. Namun sering berjalannya sidang dan berbagai fakta yang muncul dari mulut Richard Eliezer membuat majelis hakim sedikit ragu soal tempat awal perencanaan pembunuhan. Benarkah skenario awal pembunuhan Yosua berawal di lantai 3 rumah Saguling atau bahkan sudah direncanakan dari Magelang? Pertanyaan ini muncul karena Eliezer sempat mengungkap Riki pernah berupaya hendak menabrakkan mobil yang ditumpanginya bersama Yosua saat perjalanan pulang dari Magelang ke Jakarta. Dan selain itu, hari ini majelis hakim juga menilai ada yang janggal dengan Riki yang langsung menyimpan senjata Yosua serta Riki yang menghancurkan ponsel lama setelah menerima ponsel baru dari Sambo dan Putri. Tadi kan handphonenya itu kan diganti, saudara diberi. Diberi HP untuk ganti sebagai Terus handphone. dalam keterangan saudara, Siap. HP saudara hancurkan itu. Iya yang mulia. Kalaulah cuma diberikan, terima kasih. Kenapa HP saudara hancurkan? Jadi setelah itu kan Bapak menyampaikan kalau HP kalian nanti akan disita. Lah ya kan gini, nanti HP saudara akan disita. Siap. Tapi justru mau disita kok malah HP saudara hancurkan. Pakai apa? Saudara pengejar pakai apa? Begini yang mulia, jadi saya sempat punya foto-foto pribadi terkait saya dan keluarga saya yang tidak untuk umum lah yang mulia. Terus saya sempat nanya ke beberapa orang yang sempat ada di rumah, ini kalau HP disita itu apa sih yang dicek gitu kan? Ya semua. Saudara ini kan seorang polisi, janganlah ditambah-tambah. Jadi kalau ditambah-tambah nanti susah saudara. Jadi ini sih. Penting untuk diketahui dari mana perencanaan pembunuhan terhadap Yosua pertama kali muncul. Pasalnya, tempat yang berbeda tentu juga akan melibatkan orang-orang perencana pembunuhan Yosua yang berbeda. Dan sejauh ini, fakta-fakta yang tajam muncul dari pengakuan Richard Eliezer di persidangan. Kesesuaian tentu bisa dimunculkan jika semua kesaksian berbasis pada kejujuran.